Hei, bangun, bangun. Tidak apa-apa. Guchen, kau jangan pedulikan dia. Dia itu hanya cewek culun di kelas kita. 3 tahun menyukaimu. Hari ini aku rasa dia sengaja jatuh demi menarik perhatianmu. Cih, Guchen, dengan bisnis keluarga bernilai hampir 1 triliun dan kau hanya mahasiswa miskin. Beraninya naksir pangeran kampus. Hei, woi bangun, cepat bangun. Ya ampun, ini mata tembus pandang. Kau ingin cari perhatian pangeran kampus kan? Ini 100.000. Ambillah, cepat pergi. Sudah, abaikan saja. Dia hanya ingin manfaatkanmu untuk menarik perhatianmu. Menjijikan. Ayo pergi. Tidak, aku... Wangsing, kenapa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Wah, ternyata mata tembus pandang juga bisa menilai barang antik. Aku bisa cari barang berharga dan menghasilkan uang. Kalian semua meremehkanku. Aku akan membuat kalian terkejut. Dengan mata tembus pandang ini, aku pasti akan menjadi wanita terkaya di Qinghai. Nantinya, jangankan pangeran kampus, semua pria tertampan di Qinghai akan mengemis perhatianku. Wangsing, kau bicara apa sih? Xiaoting, bisa kau menjual koin kuno itu padaku? Ini hanya hiasan tidak berharga. Kalau kau suka, ambil saja. Aku tidak mau gratisan. Ini semua uangku. Buat kau semua. Terima kasih, Ting Ting. Hei, kau setiap hari cuma makan roti tawar. Kalau kau berikan semua uangmu, kau makan apa nanti? Wangsing! Permisi, Pak. Tolong lihat ini. Oh, ini memang barang asli. Nona muda, koin tembaga ini harga pasarnya sekitar 4.500.000. Begini saja, 5 juta. Anggap saja kita bertemu. Kalau punya barang bagus lagi, bawa ke tokoku lagi ya. Bagaimana? Setuju. Nah, ini, silakan ini. Ya ampun, langsung dapat 5 juta. Pak, aku akan datang lagi nanti. Iya. Dengan mata tembus pandang, menghasilkan uang lebih mudah daripada minum air. Vas bunga kerajaan Kamsi. Aku akan kaya. Nak, mau beli apa? Pak, yang ini kelihatan bagus, berapaan? Ini barang bagus loh. Setidaknya seharga 5 juta. 5 juta? Terlalu mahal. Tidak jadi. 3, 2, 1. 1 juta. 1 juta bisa ya? 100.000. Lebih dari itu aku tidak mau. Ya sudah, 100. Terima kasih, Pak. Untung 50. Mahasiswa memang gampang dibohongi. Pak, lihat yang ini juga. Baik, aku lihat dulu ya. Si penguasa kampus Li Taoxi dan si pangeran kampus Guchen dijuluki 2 tokoh legendaris. Baru kemarin dia menghajar penguasa kampus dari kampus sebelah. Meskipun semua orang menganggapnya menakutkan, tapi dia memang sangat tampan. Wah, pantas saja dia sedang berkelahi. Badannya memang bagus. Hei, kau lihat apa? Jika kau tidak melihatku, kenapa kau tahu aku memperhatikanmu? Semua orang di kampus takut padaku. Kau tidak takut? Nah, apa kalian saling kenal? Tentu saja. Dia itu jadi bahan tertawaan yang terkenal di seluruh kampus. Mengejar Guchen, si pangeran kampus lalu tertabrak mobil. Dasar wanita bodoh. Aku bukan wanita bodoh ya. Nah, vas bunga ini kau dapat dari mana? Ini hanya barang yang kubeli di pasar sebelah. Kebanyakan nonton drama ya. Kau kira gampang nemu harta karun? Asal ambil barang sembarangan lalu mengira barang antik. Barang seperti ini bisa kuhancurkan 800 buah dalam sehari. Apa yang kau tahu? Ini barang asli. Ayah, jangan buang waktu dengannya. Barang yang dibawa wanita bucin seperti dia pasti palsu. Belum tentu. Temanmu ini memiliki mata yang tajam. Dia punya mata terbaik yang pernah aku temui. Aku baru saja membeli koin Yongchen asli darinya. Itu tidak mungkin.
Jika vas ini asli, aku akan jadi pacarmu. Oh, luar biasa. Ini memang benar barang asli. Sial, ayah, ternyata benar. Ayah tidak salah lihat kan? Tidak mungkin salahnya. Kunci porselen ini, harga pasarannya sekitar 80 sampai 120 juta. Yang ini, aku beli dengan harga 100 juta. Bagaimana? Boleh? Ini Iya baik. hanya dalam beberapa menit aku dapat 100 juta. Luar biasa. Tuan, aku pergi dulu ya. Iya, baik nak. Kalau punya barang bagus lagi, jual ke tempat saja ya. Dia cuma beruntung saja. Dasar bocah. Temanmu itu baru datang. Sudah 2 kali ke toko kita. Membawa 2 barang asli. Aku beritahu kau, matanya sungguh luar biasa. Mulai sekarang di kampus, kau harus sering bergaul dengannya. Iya, cerewet. Aku pergi. Apa-apaan? Ayo naik, kontrak ke kampus. Kau mengantarku. Duduk yang benar. Kalau jatuh aku tidak tanggung jawab. Ya ampun. Aduh, ini pertama kalinya aku menyentuh otot perut. Dia ternyata pakai celana dalam Ultraman. Kok bisa berbeda jauh begini? Hei, itu Ultraman Zero atau 3? Tentu saja 3. Oh, Tunggu. Kok kau bisa tahu? Wow, pangeran kampus tampan sekali. Kalau aku bisa jadi pacarnya, pasti bahagia sekali. Guchan memang keren, tapi aku masih lebih suka Lee Tao-su. Cowok nakal lebih menarik. maksudmu si penguasa kampus, Lee Tao-sun? Iya, Tao-su bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Keren banget. Aura nakal tampannya, sungguh tiada duanya. Ternyata si ratu kampus bahkan sudah menyiapkan mawar untuknya. Sepertinya hari ini dia akan terang-terangan menyatakan cinta pada Tao-su. Lihat, Lee Tao-sun datang. Dia datang. Tao-su, aku ingin... Jiang Wangxing? Kenapa kau naik motor Tao-su? Jiang Wangxing kenapa bersama Lee Tao-su? Hei, masih perlu ditanya. Pasti karena gagal mendapatkanmu. Sengaja mengejar musuh besarmu untuk menarik perhatianmu. Jiang Wangxing, kenapa kau? Kau gagal dapat pangeran kampus, jadi kau mengganggu Tao-su, begitu? Dengar ya Tao-su, dia ini siswi miskin di kelas kita. Uang kas kelas saja tidak mampu bayar. Hati-hati ya, jangan sampai dia menipu uangmu. Si ratu kampus kita Lin adalah putri kedua keluarga Chuo. Pandai dalam pelajaran dan juga cantik. Dia cocok denganmu. Tao-su, maukah kau jadi pacarku? Pacar apaan? Aku sudah punya pacar. Punya pacar? Mana mungkin? Aku tidak percaya. Ya terserah. Jika memang punya pacar, bawa kemari dan tunjukkan. Kalau tidak, aku tak akan menyerah. Jiang Wangxing adalah pacarku. Tidak mungkin. Mana mungkin kau menyukai siswi miskin ini? Jiang Wangxing, Tao-su, kau hanya ingin membuatku kesal. Kau merasa istimewa ya? Ini 100.000. Ambil dan cepat pergi. Hei Lin, kau tidak percaya Jiang Wangxing pacarku ya? Tidak. Tanya saja pada semua orang. Lebih percaya Jiang Wangxing adalah pacarmu atau percaya aku adalah kaisar? Tidak percaya. Tidak percaya ya? Lihat saja. Sekarang percaya kan? Ini serius. Jiang Wangxing berani merebutnya dariku. Kau tamat. Bukan, aku... Kau ingin buat Chuan Lin marah. Kenapa kau menciumku? Berani sekali kau ya. Kau... Lalu bagaimana? Kau bisa ambil keuntungan balik? Keuntungan apa lagi yang kau punya? Bukannya kau suka ini? Aku penguasa Universitas Qinghai, selalu menepati janji. Kalau kalah aku harus jadi pacarmu. Mau jadi pacarku ya? Antri sana.
Menarik. Kau yang pertama yang berani menolakku. Gujan, kenapa kau di sini? Cuma lewat saja. Oh ya, aku ingatkan sedikit. Jauhi Li Taosun. Dia bukan untukmu. Kau, kenapa dia memberitahuku hal seperti ini? Aneh sekali. Kau datang? Ya ampun, mata tembus pandang bisa melihat saham juga. Teknologi Teng Yue ini 5 menit lagi akan turun 30 poin berturut-turut. Siapapun yang beli saham ini bisa bangkrut total. Beres. Wangsing, kenapa kau jual semua teknologi Teng Yue yang kubeli dan malah beli saham sampah properti Yunsu? Teknologi Teng Yue kan rekomendasi Profesor Sun. Sekarang aku pasti kehilangan modalku. Harus makan roti kukus bersama. Tenang saja, ikuti kakak dijamin benar. Yang Wangsing, berdiri. Suka sekali mengobrol ya. Baik, coba katakan. Teknologi Teng Yue dan properti Yungchu. Dari kedua saham ini, mana yang kau pilih? Tentu saja properti Yunchu, naiknya pesat. Dasar kampungan, tidak berpengalaman. Tolong jangan bicara lagi. Kalau bicara terus Profesor bisa marah. Tapi aku kan tidak salah. Sepertinya pelajaran saya, bahkan satu sesi pun tidak ada yang masuk ke telingamu ya. Profesor pernah menjelaskan, properti Yunchu sudah turun 6 kali. Harusnya memilih teknologi Teng Yue. Berdasar prediksi grafika, hari ini teknologi Teng Yue akan terus naik. Aku sudah beli 3 miliar. Bagus. Chang Wangsing, kau hanya asal bicara omong kosong di kelas untuk menarik perhatian mencari sensasi. Betul, John Lin tidak bicara omong kosong. Langsung 3 miliar untuk membeli teknologi Teng Yue. Jolin Lin selalu benar. Mengikutinya pasti tidak akan salah. Cepat-cepat, beli sekarang. Kita bisa untung bersama. Yang Wangsing, hanya kau yang tidak memperhatikan pelajaran. Sekarang keluar, berdiri di luar, dan renungkan baik-baik. Baik, aku keluar. Jangan menyesal nanti ya. Properti Yunchu 3 menit lagi akan naik 40 poin. Aku beri kalian kesempatan menghasilkan uang, tapi kalian tidak memanfaatkannya. Para murid, ikuti saya untuk bertransaksi. Investasikan semua dana ke teknologi Teng Yue. Bagus sekali. Naik, teknologi Teng Yue naik pesat. Profesor Sun memang pakar investasi di dunia keuangan. Kita baru saja membeli dan sudah naik 6 poin. Masih terus naik. 8 poin, 9 poin. Hampir mencapai batas kenaikan. Gawat. Bulan ini aku cuma bisa makan angin. Wangsing, kau harus tanggung jawab. Astaga, Profesor Sun, teknologi Teng Yue turun. Ini Dari naik 9%, tiba-tiba turun ke 2%, lalu turun ke 3%, 5%, 9%. Habis sudah. Aduh, kayaknya mau anjlok. Bagaimana ini? Aku beli 3 miliar dalam sekejap. Setengahnya langsung menguap. Habislah aku. Ayahku akan membunuhku. jangan panik semua. Ini mungkin hanya penyesuaian teknis. Rugi besar. Dalam satu pelajaran ini, uang jajanku selama setahun semuanya melayang. Punyaku naik. Kenapa? Lihat properti Yunchu. Ya ampun, ini seperti naik roket. Baru 3 detik sudah naik 40%. Ya Tuhan, mana mungkin? Dengan sekali naik maksimal, semua uang yang hilang akan kembali. Wangsing, kau benar-benar dewa saham. Gadis baik juga bisa dihukum berdiri ya. Halo? Bos, gawat, ada masalah. Cepat selamatkan aku. Baik, aku paham. Ada apa? Aku harus ke kasino. Kasino? Ajak aku juga dong. Bos, tolong aku. Selamatkan aku. Adikku berjudi di tempat kami, dia berutang 100 juta. Kalau kamu bantunya tapi tidak bisa bayar, aku habisi dia. Bos, tolong aku. Bos, tolong. Sekarang baru takut. Kemana saja kau selama ini? Lepaskan dia. Bos, aku pasti kembalikan 100 juta ini padamu. Sudahlah. Masa pria menangis?
Kabarnya dia tidak berpendidikan, menakutkan seperti monster. Tapi dilihat begini dia tidak terlalu serem. Tunggu. Di mana uang itu hilang, di situ juga kita ambil kembali. Ayo, kita masuk. Bos, bukankah dia itu gadis bodoh yang tertabrak sampai terpental itu? Dia mau apa kesini? Kasino ini milik grup Jin yang pertama di Qinghai. Pemain di sana semuanya profesional. Dia cari mati ya? Untungnya telingaku bisa membedakan besar kecilnya dadu. Ayo, kita masuk. Besar. Pasang. Kau gila ya? Badarnya sangat terampil. 100 jutaku hilang di meja itu. Oh, sehebat itu. Kalau begitu aku harus ke meja itu. Hei, kau gila ya? Ayo bangun, kita harus pergi. Aku tidak akan kalah. Mulai saja. Bos, kau mendengarnya? Berapa? Cepat beritahu gadis bodoh ini. Bandar ini berganti ritme. Aku gagal mendengarnya. Bukankah kita akan tamat? Pinjam sebentar, menang bagi 2. 10 juta, taruh besar. Astaga, 10 juta di putaran pertama. Kau pikir kau ini dewa judi? Ini sama saja memberikan uang gratis. Kurasa kau sudah sakit jiwa. Mulai saja. Wah, luar biasa. Wah, ini gila. Dia menang. Gadis ini beruntung sekali ya. Gadis ini seperti orang baru, tapi keberuntungannya luar biasa. Ayo main lagi. Tunggu, kau masih mau main lagi? Cukup. Menang 10 juta sudah lebih dari cukup. Belum cukup. Kau tidak dengar mereka bilang keberuntunganku sedang bagus. Main lagi. Tunggu sebentar. Angka-angka di atas ini artinya apa ya? Kau tidak tahu tapi berani main. Ini angka rasio pembayaran. Rasio angka pasti lebih tinggi. Jika kau berhasil menebak jumlah dari ketiga dadu, rasionya itu 1:10. Kalau kau bisa menebak angka dadu, rasionya 1/100. 1/100. Berarti sekali main bisa dapat 100 kali lipat. Ini bagus. Kau masih punya berapa uang sekarang? 80 juta. Pasang taruhanmu. Sini. Taruhkan semuanya. Dia gila. Benar-benar gila. Itu semua uang yang kita miliki. Hah? Ini belum semua uang kita. Tambahkan 20 juta yang kita menangkan di putaran sebelumnya. Baru itu semua uang kita. Kau sudah gila. Hanya karena beruntung menang sekali, lalu mengira dirimu dewa judi. Dia bercanda. Kemungkinan untuk mendapatkan 3 angka sama tidak lebih dari 1%. Dia tidak mungkin menang. Hei Nona, dengarkan nasihatku. Berhentilah, pulang sana. Konfirmasi taruhannya. Apa ingin berubah? Tidak perlu. Aku taruhan 3 angka 1. Mulai. Ayo buka. Luar biasa. Astaga, itu triple. 100 juta jadi 10 miliar. Ini luar biasa. Hebat sekali. Kakak ipar. Kau kakak iparku tersayang. Terimalah hormatku. Hanya saja aku tahu, seharusnya aku ikut bertaruh dengan gadis ini. Bertaruh 100 juta, bisa dapat 1 miliar. Peluang 1% ini bisa kau tebak. Jangan-jangan kau punya mata tembus pandang ya? Kau bisa menebaknya. Sebenarnya, aku sudah melihat semua tentangmu. Jangan sembarangan melihat ya. Manajer, mereka memenangkan 10 miliar. Diam! Para tamu, meja 06 adalah meja biasa. Dengan batas pembayaran maksimal 1/10. Kalian hanya bisa membawa 1 miliar. Di meja ini tertulis 1/10. Kenapa? Mau ingkar janji ya?
Tuan telah tiba. Dia ini putra keluarga nomor 1 di Qinghai, putra mahkota keluarga Qin. Di dunia persilatan dijuluki Raja Pencabut Nyawa Qinghai. Tuan, Kau memalukan. Susah ya. Pak Lin, Tuan, ampuni saya. Ampuni saya. Halo Nona, ini cek tunai 10 miliar, tidak kurang. Terima kasih Tuan, sungguh murah hati. Gawat, Tuan paling benci ada yang menyentuhnya. Jiang Wangxing akan mati. Tuan, akan saya lumpuhkan tangannya. Tuan, jika anak buahmu melukaiku, kau akan mati. Oh, Jantungmu bermasalah. Jika tidak segera diobati, dalam 5 menit kau akan muntah darah. 1 jam kemudian anggota tubuhmu akan mati rasa. 7 hari lagi tubuhmu akan gagal dan kau akan mati. Kau cari mati ya? Beraninya kau mengutuk Tuan. Tuan baru saja periksa kesehatan minggu lalu. Jantungnya sama sekali tidak ada masalah. Tuan, ada parasit di jantung Anda. Mesin biasa tidak bisa mendeteksinya. omong kosong. Hari ini aku tidak akan berdebat denganmu. Pergilah. Kalau bukan karena wajahmu yang tampan, aku malas memberitahumu. Tidak percaya, sudah. Ayo kita pergi. Tuan, Jika tidak segera diobati, 5 menit lagi Anda akan muntah darah. 1 jam kemudian anggota tubuh Anda akan mati rasa. 7 hari lagi tubuh akan gagal dan meninggal. Dalam waktu 1 jam, temukan wanita tadi. Tunggu. Uang ini untukmu. Aku tidak mau. Kenapa? Tapi modalnya adalah milikmu. Uang yang kau menangkan aku tidak tertarik. Aku ini bos nomor 1 di Qinghai. Lebih baik aku mati. Ya sudah kalau tidak mau. Semuanya jadi milikku. Baiklah, aku balik ke asrama dulu ya. Dadah. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Oh, ternyata kau. Dia cium Tausu, tahu bangga ya? Kalian, tangkap dia untukku. Ku hajar kau nanti. Min, gawat, Chin Shouting datang ke kampus. Chin Shouting datang. Aku bahkan jarang bertemu dia setahun ini. Cepat temui dia. Sekarang adalah kesempatan mengambil hatinya. Lalu dia bagaimana? Bawa dia juga. Setelah bertemu Tuan Chin, baru akan kubereskan dia. Nona Chiang belum datang. Tuan jangan khawatir, sudah ada yang mencarinya. Tuan, kudengar jantung Anda tidak sehat. Saya sengaja mengundang Profesor Chu untuk memeriksa Anda. Tuan, Profesor Chu adalah ahli medis paling terkemuka di kampus kami. jangan panik, biar saya periksa dulu. Sudah melakukan MRI? iya sudah, tidak ada kelainan. Tidak ada kelainan. Saya tidak melihat ada masalah dengan jantung Tuan. Ini bagaimana mungkin? Profesor Chu, Anda adalah ahli medis terbaik di negara ini. Jika Anda tidak bisa mendeteksinya, maka tidak ada yang bisa. Aku bisa. Kau bisa melihatnya? Hah, tidak mungkin. Kau yang ujian akhir semester ini gagal semua mata kuliah. Profesor Chu saja tidak bisa melihatnya, tapi kau bisa melihatnya. Kau cuma ingin mencari perhatian untuk menarik panggilan kampus, kan? Aku ingatkan ya, Tuan Chin Shouting adalah penguasa Qinghai. Beraninya kau bicara sembarangan di depan Tuan. Binggir jangan menghalangi jalan. Tuan, alasan Anda muntah darah karena di dalam jantung Anda ada parasit. Parasit? Tidak mungkin. Gejala parasit adalah rasa sakit. Tapi Tuan tidak merasakan sakit, melainkan muntah darah. Ini tidak masuk akal. Jiang Wangxing, kalau ingin cari perhatian, mending pulang baca buku saja. Tidak usah bercanda di sini. Nona Chiang, apa yang kau katakan itu benar? Benar. Tuan, jangan dengarkan dia. Dia mahasiswi miskin dengan nilai terburuk di kampus kami. Hasil MRI menunjukkan jantung Anda sehat. Mungkinkah dia lebih hebat dari mesin MRI? Kau benar sekali. Ambilkan jarum.
Kau yakin bisa? Tenang saja. Kalau berani melukai Tuan, kau akan mati. Dia keluar! Parasitnya keluar! Bagaimana mungkin? Wang Sung juga menguasai ilmu pengobatan. Aku merasa tubuhku bakal lebih baik dari sebelumnya. Nona Chang, terima kasih banyak. 30 miliar ini anggap saja biaya pengobatan. Kumohon terima. Terima kasih Tuan. Tapi aku menyelamatkanmu karena kau orang yang sangat menjunjung aturan. 30 miliar ini untuk saat ini aku tidak ambil. Uang terasa lebih nikmat kalau dihasilkan sendiri. Dengan mata tembus pandangku, jangankan 30 miliar, bahkan 100 miliar hanya perlu 1-2 hari saja. Nona Chang, kau ini sungguh orang yang menarik. Kalau begitu, hari ini ada konvensi perjudian batu terbesar di Qinghai. Aku ingin mengundang Nona Chang membantuku menilai batu. Bagaimana? Apa kau mau? Di konvensi perjudian batu, pasti ada banyak barang bagus. Bisa mencari untung lagi. Baiklah, aku ikut. Aku pikir kau tidak akan berani menerima tantanganku. Aku kira kau tidak akan datang. Apa yang perlu kutakutkan? Semuanya dengar. Aku dan orang ini sudah sepakat. Di konvensi perjudian batu kali ini, masing-masing punya 10 batu mentah. Siapa yang totalnya lebih tinggi, pasar giok senilai 100 triliun di Qinghai akan jadi miliknya. Pasar 100 triliun? Tiga guru besar terbaik nasional sudah kuundang untuk menilai. Apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Lihat, yang di tengah itu, dia tokoh senior dari jurusan geologi, pembimbing doktor, Profesor Guo. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang paling kiri itu adalah desainer terkenal Guru Yang. Giok yang pernah dia ukir lebih banyak dari nasi yang kita makan. Yang paling kanan itu adalah yang terhebat di antara yang hebat. Julukannya Master Mata Hantu. Penilaiannya tidak pernah salah. Tiga raja dunia giok, semua datang menilai untuk Tuan Mudacu. Tuan Mudacu pasti menang. Ya Tuhan, mana ahli penilaimu? Jangan bilang mahasiswi miskin ini. Benar. Dia adalah ahli penilaiku. Dia menilai giok. Kau sedang bercanda ya? Aku bakal bisa memilih lebih baik daripada dia dengan mata tertutup. Tuan, pasar giok itu bisnis senilai ratusan triliun. Menyerahkannya pada gadis ini, apa bisa dipercaya? Nona, memangnya apa yang bisa kau lihat? Begini saja. Malam ini kau temani aku. Aku akan pertimbangkan kau kalah tapi tidak memalukan. Tuan Mudacu, aku akan buka 10 giok hijau imperial sekaligus. Coba saja bicara lagi. Buka giok hijau imperial? Kau mahasiswa miskin, apa pernah lihat giok hijau imperial? Ayo, tiga guru besar, kalian pilih batu mentahnya dan buat mereka kalah dengan telak. Baik. Dilihat dari teksturnya, ini sepertinya berasal dari tambang kelas atas. Teksturnya halus. Minimal jenis kaca. Tuan Mudacu, 10 batu mentah ini sudah kami pilihkan untukmu. 100% pasti berhasil. Bagus. Berapa harga batu mentah di sini? Ini semua sisa-sisa. Tidak ada yang mau. Kalau mau beli, 5.000 per kilo. Nona, kau pikir ini pasar tempat beli kentang? Memilih batu mentah tanpa menggunakan alat, hanya dengan mata telanjang, tidak punya dasar sama sekali. Dasar kampungan. Dia tahu apa? Tuan, 10 batu mentah sudah dipilih. Giok hijau imperial semua. Aduh, ingin dapat 10 giok hijau imperial dari sisa-sisa batu. Kau mengigau ya? Dan hati adalah moto Universitas Qinghai kami. Sombonganmu ini
benar-benar mempermalukan alma mater kami. Kenapa kalian buang-buang waktu dengan mahasiswi miskin ini? Ayo, langsung belah batunya. Kita lihat apa dia masih bisa sombong. Tuan Muda Chu mendapatkan jenis kaca senilai 10 miliar. 10 miliar? Apa ini? Jenis kaca seharga 10 miliar. Ini sudah kualitas terbaik. 3 guru besar sangat jeli. Tuan Muda Chu pasti benar. Dan pasar giok sudah menjadi milikku. Tuan, ahli kita memang jauh lebih buruk dari yang lain. Tidak apa. Jenis kaca kualitas terbaik, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya jenis kaca biasa. Universitas Qinghai punya mahasiswa sepertimu sungguh memalukan. Memalukan! Kau hanya mendapatkan 1 batu jenis kaca kan? Hebat sekali ya. Tentu saja masih belum cukup. Ayo, 9 batu yang tersisa belah semuanya. Aku ingin dia tahu. Apa artinya super hebat? Ayo belah. Selamat Tuan Muda Chu, berhasil membuka 10 jenis kaca bernilai 100 miliar. Wah, 100 miliar ya. Membuka 10 jenis kaca. Belum pernah terdengar sebelumnya. 100 miliar. Tuan Muda Chu pasti menang. Tuan, pasar giok ratusan triliun. Kalah telak oleh si gadis ini. Bukan salahmu. Pihak lawan didukung 3 guru besar terbaik. Kekalahan kita sangat wajar. Ayo, ambil kontraknya untuk Cisoti. Minggir. Ini cuma sampah kan? Buka punyaku. Kau menyebut jenis kaca 100 miliar sebagai sampah. Kau sudah gila. Dasar ingusan, sombong sekali kau. Aib sekolah, ini sungguh aib sekolah. Yang aku katakan benar kok. Dibandingkan dengan batu di tanganku. Milik kalian memang sampah. Yang lebih mahal dari jenis kaca kualitas tertinggi hanyalah giok hijau imperial. Semua yang kau pilih hanya potongan sisa. Kemungkinan mendapatkan giok hijau imperial sangatlah kecil. Bagaimana kau masih berani bicara omong kosong? Bagaimana kau tahu punyaku bukan giok hijau imperial? Tidak mungkin. Melihat pola batu mentah di tanganmu, jangankan giok hijau imperial, bahkan jenis kaca pun sulit didapatkan. Aku punya 3 guru besar di sini. Kau bilang kau melihat giok hijau imperial, tapi ketiga guru besarku tidak melihatnya. Menggelikan. Kalau aku berhasil dapat giok hijau imperial, bagaimana? Jika batu di tanganmu itu giok hijau imperial, aku akan berlutut minta maaf padamu. Baiklah. Tapi kalau kau tidak dapat apa-apa, maka malam ini kau harus menemaniku di ranjang dan penuhi keinginanku. Jangan setujui tawarannya. Dia terkenal suka bermain-main. Minggu lalu, 8 wanita penghibur terluka dan masuk rumah sakit karenanya. Tuan tidak perlu khawatir. Hanya ada satu hasil akhir, yaitu dia berlutut di hadapanku. Belah batunya. Ini memang giok hijau imperial. Giok hijau imperial. Ini tidak mungkin. Kau gadis sialan. Kau itu cuma beruntung saja. Cuma beruntung ya? Belah lagi. Giok hijau imperial. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Belah lagi. Giok hijau imperial lagi. Bagaimana bisa begini? Kenapa keberuntunganmu bisa sebagus ini? Kau menyebut ini keberuntungan. Lanjutkan. Belah semuanya agar Tuan Muda Chu bisa melihat. Sepuluh bongkahan giok hijau imperial dibuka dengan total nilai melebihi 10 triliun. Oh, biasa. Hebat. Ternyata semuanya giok hijau imperial. Kita semua tidak bisa melihat batu mentahnya, tapi dia bisa melihatnya. Ini di luar perkiraan kita. Benar, gadis ini luar biasa. Wajah tua saya ini harus disembunyikan di mana? Hari ini juga, saya akan mencabut gelar master mata hantu saya. Tuan, untuk Anda memintanya untuk nilai, saya memang tidak tahu kemampuan aslinya. Pasar giok sekarang milikmu. Ayo pergi. Berhenti. Kau masih belum berlutut di hadapan Nona Chiang. Berlututlah. Aku menunggu. Kau menyuruhku berlutut pada gadis menyebalkan ini. Aku katakan ya, mustahil. Aku adalah Tuan Muda Chu. Hanya orang lain yang berlutut padaku.
Gadis menyebalkan. Kau itu sangat sombong ya. Jangan senang dulu. Aku masih belum kalah. Berani taruhan denganku lagi. Pasar giokmu sudah hilang, apalagi yang mau dipertaruhkan? Sial. Taruhan nyawa! Taruhan nyawa! Apa kau berani? Cutiang, kalau ada masalah hadapi aku. Mau main denganku? Aku memiliki mata tembus pandang. Apa yang perlu kutakutkan? Baik. Mari kita mainkan roulette Rusia. Untukmu saja. Kagujan yang terbaik. Terjual dengan harga 30 miliar. Wah, aku dapat untung besar. Di bagian belakang cirin giok ini ada stempel kerajaan giok. Ini benda milik Kaisar Dinasti Ming. Luar biasa. Nilai pasarnya paling tidak 100 miliar. Wah, Nona Chuo memang jeli. Menurutku di pelelangan kali ini tidak ada barang yang lebih mahal dari ini. Aku beli barang sebagus ini dan buat pelabuhan besar, pasti kepala keluarga akan memujiku. Keluarga cabang kedua kami akhirnya bisa mengungguli keluarga utama. Sayang sekali. Jangan khawatir. Mari lihat barang selanjutnya. Selanjutnya, kita lanjut ke barang lelang kedua. Ukiran kayu bunga pir, harga pembuka 1 miliar. 1 miliar 10 juta. Chiang Wangsing, ini adalah pelelangan kelas atas. Baru kali ini aku lihat ada orang yang menambah harga hanya 10 juta. Masih si miskin memang tidak berpengalaman. Aduh, payah sekali. Malu dia ya. Kalau kau tidak punya uang, jangan datang ke pelelangan. Di bawah jembatan seberang sana, banyak barang palsu dijual. Tempat itu lebih cocok untukmu. Ukiran kayu itu sudah 3 kali tidak laku di lelang. Pasti bukan barang bagus. Lihat itu. Ukiran kayu itu ada bekas lubang serangga. 10 juta juga tidak laku. Hanya Nona Gu yang menawar 1 miliar 10 juta. Terjual. Chiang Wangsing, semua orang di sini tahu itu bukan barang bagus. Hanya kau yang menganggapnya seperti harta karun. Wangsing, tidak apa-apa. Meski kau salah menilai ukuran kayu ini, 1 miliar itu akan aku bayar. Tenang saja. Nilai ukiran kayu ini 100 kali lipat dari cirin giok itu. Ukiran kayu lebih mahal dari punya aku, tidak mungkin. Sepotong kayu tidak berharga bisa lebih mahal dari batu giok jenis kaca sebesar ini. Gadis bodoh, memang tidak punya pengetahuan ya. Bahkan ukiran kayu nanmu benang emas hanya bernilai puluhan miliar. Cilin giok ini nilainya ratusan miliar. Sama sekali tidak sebanding. Chiang Wangsing, kalau ukiran kayumu lebih mahal dari punya aku akan langsung minta maaf padamu. Tapi kalau kau kalah, ku kirim kau bekerja di Taman Manmar Utara seumur hidupmu. Dan takkan bertemu Kak Guchen lagi. Cilin giok milikku bernilai 100 miliar. Ukiran kayu dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar belum pernah ada di dunia ini. Baiklah. Taruhan ini tidak adil untukmu. Tidak apa-apa. Coba lihat, ada sesuatu di dalam kayu itu. Ini stempel kerajaan dinasti Qin. Nilainya minimal 1 triliun. Tuan biasa. Tidak mungkin, itu pasti palsu. Tidak salah lagi. Ini memang stempel asli. Kau mengada-ngada, pasti kau salah. Nona, aku tidak hanya memimpin puluhan ribu pelelangan, tapi juga ahli barang antik dan kolektor nomor 1 di Qinghai. Kau bisa bertanya pada siapapun, kapan aku pernah salah menilai barang antik? Tidak mungkin. Jadi itu benar-benar stempel kerajaan. 1 miliar 10 juta. Ini keberuntungan luar biasa. Nona, barang itu biar aku yang ambil saja. Aku tawar 1,5 triliun. Sabar. Kalian yang ingin membelinya nanti FW aku ya. Kita bicara lebih lanjut. Baik. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Chualin Lin, berani bertaruh, berani terima hasilnya. Bukankah kau harus minta maaf padaku? Tidak mungkin. Aku tidak akan minta maaf ke udik sepertimu. Baiklah. Semuanya lihat ini. Nona kedua dari keluarga Chua dari salah satu 4 keluarga besar di Qinghai, Chualin Lin. Dia tidak terima kekalahan dan sedang mengingkari janjinya. Dia beruntung sekali. Kau ini, berhenti merekam. Berhenti merekam. Cepat. Aku minta maaf. Apa? Aku tidak dengar. Maafkan aku. Nah, begitu dong. Ayo pergi. Dasar jalan. Awas aja aku balas kau nanti. Tidak kusangka kamu ngerti barang antik.
Lumayan. Maukah kau datang ke rumahku untuk makan malam bersama? Ya. Kakek Ipan, cepat kemari. Bos dalam masalah. Hah? Kenapa dia belum datang juga? Apa kau ketahuan? Mana mungkin? Aktingku bagus sekali, bos. Bos, dia datang. Kakak Ipa, kau tepat waktu. Bos mabuk berat. Aku serahkan padamu ya. Kau. Hei. Aduh gawat, sudah lewat jam 11. Kampus sudah jam malam. Permisi, pesan 2 kamar. Maaf ya, kamarnya tinggal 1. Tapi kamar kami semua sangat luas. Baiklah, saya pesan ya. Ini. Terima kasih. Ayo. Kenapa mereka di sini? Tuanku, Mereka pesan berapa kamar? 1 kamar. Apa? Pesan 1 kamar? Mari. Saya paham. Saya segera mengurusnya. Kemarilah. Aku capek sekali. Aku ambilkan minum ya. Jangan pergi. Nona Chan, hotel sedang adakan promo. Kami berikan upgrade gratis ke suite presiden. Apa Anda mau pindah kamar? Mau? Wah, aku belum pernah menginap di suite presiden. Ayo, kita pergi sekarang. Hei, aku masih di sini. Nona Chan, ini suite presiden yang kami siapkan untuk Anda. Wah, ini mewah sekali. Pantas saja ini hotel bintang 7. Cocok dibilang suite presiden. Kasurnya empuk sekali. Wah, bahkan airnya saja mahal. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Aku dari tadi di sini. Oh, aku mengerti. Pasti petugas resepsionis itu bawa aku ke kamar yang salah. Aku akan mencarinya sekarang. Bagaimana kalau aku bilang kau tidak salah kamar? Hah? Oh, aku paham. Baju minim begini sengaja menggodaku ya? Kalau begitu aku lihat lebih bawah lagi. Oh ya ampun, kau... Kenapa hidungmu berdarah? Bujan, kenapa kau tidak pakai celana dalam? Kenapa lari? Bukannya kau naksir aku selama 3 tahun? Hampir mati ketakutan aku. Si pangeran kampus masih ingin aku sekamar dengannya dan patungan biaya kamar juga. Enak saja. Untung aku cepat lari, hampir saja tergoda rayuan pria tampan. Nona Chan. Halo. Tuan ada urusan. Mohon Anda datanglah. Ini ada uang muka 5 miliar. Wah, banyak sekali. Kebetulan malam ini aku tidak ada tempat tujuan. Ayo pergi. Silakan. Aura kematian yang kental sekali. Nona Chan. Silakan. Ayah. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Denyut nadinya tidak teratur, detak jantungnya tidak normal, tapi saya belum menemukan penyebabnya. Ayahku masih baik-baik saja tadi pagi. Kenapa baru keluar langsung tidak sadarkan diri? Kau bilang tidak menemukan penyebabnya? Anakku, tapi di Qinghai rumah sakit ini terpercaya. Semua ahli terkenal di negara ini ada di situ. Kalau Pak Direktur saja tidak bisa menemukan penyakitnya, mungkin di dunia ini tidak ada yang bisa menemukannya. Tuan, Nona Chan sudah tiba. Nona Chan. Tenang saja, biar aku periksa.
Hebat sekali. Dengan mata tembus pandangku, aku bisa melihat sumber energi jahatnya. Anakku, siapa dia? Kenapa kau membawa sembarangan orang ke rumah kita? Nona Chiang adalah orang yang kupanggil, bukan orang sembarangan. Pak Direktur ada di sini, malah panggil mahasiswa ini untuk apa? Nak, melihat dari pakaianmu, sepertinya kau belum lulus kan? Dari fakultas kedokteran mana? Saya bukan mahasiswa kedokteran. Kalau begitu kenapa datang ke sini untuk mengobati orang? Tuan, saya sudah mengecek. Ayah Anda, dia terkena mantra cinta. Mantra cinta? Mantra cinta apanya? Sekarang kita hidup di masyarakat modern yang percaya sains. Kau berlagak jadi dukun di sini, mau menipu siapa? Ha? Aku juga belum pernah dengar perihal mantra cinta. Tidak masalah. Akan kutunjukkan pada kalian. Kalian akan percaya. Barang beracunnya ada di belakang lukisan itu. Tuan, lihat ini. Ternyata benar ada yang menggunakan ilmu hitam. Menurut buku, di wilayah Miao ada sejenis mantra cinta. Jika seorang wanita mengambil rambut pria dan rambut dirinya sendiri, lalu dililitkan pada boneka voodoo ini, mereka bisa bersama selamanya. Dan jika tidak, maka orang itu akan jadi koma. Siapa yang melakukan ini pada ayahku? Biar aku lihat. Dia orangnya. Anakku, bukan aku. Aku tidak punya alasan menyakiti ayahmu. Dia ibu tiriku. Jika ayahku meninggal, dia tidak akan bisa lagi hidup mewah seperti ini. Tidak. Dia punya alasan melakukannya. Keluarkan barang yang ada di laci belakangmu. Apa yang kalian lakukan? Maafkan saya. Tuan, ini surat cerai. Ayahku ingin bercerai denganmu. Kau membuatnya jadi koma. Pantas saja kau memasang mantra pada ayahku. Kau khawatir ayahku setelah mengusirmu dari rumah, kau tidak bisa lagi hidup sebagai nyonya keluarga elit. Siapa yang tidak suka pada uang? Siapa yang tidak ingin jadi nyonya kaya? Memangnya apa salahku? Kau tanya apa salahmu? Kesalahanmu adalah kau menyakiti ayahku dan berurusan denganku. Kau tidak bisa membunuhku. Hanya aku yang punya penawarnya. Kalau aku mati, ayahmu pun akan menjadi mayat hidup untuk selamanya. Kejam sekali kau. Setiap sen yang keluarga kita hasilkan di masa depan, setengahnya adalah milikku. Kalian semua hanyalah alat penghasil uang bagiku. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Kau bisa membunuhnya. Kau ingin membunuh suamiku? Aku sudah bilang, hanya aku yang punya penawarnya. Aku juga bisa membuat penawarnya. Apa? Kau juga bisa? Tentu saja. Tolong kosong. Mantra cinta adalah ilmu rahasia Miao. Yang bisa menggunakannya tidak lebih dari 10 orang. Kau bisa membuat penawarnya? Tidak mungkin. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Tuan, boleh pinjam korek apimu sebentar? Ada apa ini? Tuan Besar belum sadar. Sudah kubilang dari awal, dia tidak bisa menghilangkan mantranya. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu rahasia Miao. Tunasya, jadi apa yang terjadi pada ayahku? Tenang saja. Tuan sudah sadar. Ayah? Tabib sakti mana yang telah menyelamatkanku? Dia adalah Nona Chiang. Ilmu pengobatannya bisa menyembuhkan. Terima kasih, tabib telah menyelamatkan nyawaku. Tidak seberapa. Bantuan kecil saja. Tapi kenapa tiba-tiba aku pingsan? Ini semua adalah perbuatan ibu tiri yang ayah nikahi. Dia tahu ayah akan menceraikannya, jadi dia diam-diam meracuni ayah. Begitu ayah menceraikannya, ayah akan jadi mayat hidup. Kalau bukan karena Nona Chiang, ayah seumur hidup hanya bisa berbaring di ranjang, sementara dia menghisap darah ayah. Kau dasar tidak tahu terima kasih. Pengawal. Jangan. Bawa dia ke Afrika. Suamiku, kau tidak boleh membunuhku. Aku sudah melahirkan anak untukmu. Miaucu, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, suamiku. Ayah, jangan usir ibu ya. Astaga,
Mata tembusku bahkan bisa melihat apakah ada perselingkuhan. Maaf terus terang, Tuan. Sepertinya kepala Anda ada sesuatu ya. Hah? Ya ampun. Tuan Besar, Yao Chu ini bukan anak kandung Anda. Apa? Kurang ajar apa yang kau bicarakan? Yochu, bukan adik kandungku. Bukan. Yao Chu adalah anak ibu tirimu dengan pria lain. Nona Jiang, kalau kau bisa menemukan siapa selingkuhannya, akan kuberi kau 1 triliun. 1 triliun? Ya ampun. Anda tenang saja, aku akan mencarinya. Dia orangnya. Tuan Besar, jangan dengarkan omongannya, bukan saya. Angkat kepalamu. Tuan Besar, sungguh bukan saya. Kalian berdua sangat mirip. Apalagi yang bisa kau sangka? Cepat katakan benar atau tidak. Suamiku, bagaimana kau bisa berkata begitu? Yao Chu sangat mirip denganmu. Dia memang putramu, suamiku. Tutup mulutmu. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu kalau mereka berdua. Lakukan tes DNA sekarang juga. Aku minta dipercepat. Aku ingin segera melihat hasilnya. Baik. Ayah, tenang saja. Kalau Yochu memang benar anak dari pasangan selingkuh ini, aku akan habisi mereka di tempat. Tuan, hasil tes sudah keluar. Cepat bawa Yochu keluar. Baik, ayo tuan, kita ke kamar dulu. Kata benar. Dua orang tidak tahu malu. Begini cara kalian membalas budiku. Tuan Besar, Nyonya yang memulai duluan. Dia yang melepas celana saya. Ini bukan salah saya, Tuan. Bajingan kau. Jelas-jelas aku mabuk. Kau ambil kesempatan berbuat tidak senonoh, kau bajingan. Omong kosong. Kau yang omong kosong. Jelas-jelas kau yang menggodaku duluan. Kau yang omong kosong. Diam! Siapa yang mau mendengar ocehan kalian? Mengawal! Tuan Besar, dengarkan dulu. Lempar mereka keluar dan beri makan pada anjing. Suamiku, suamiku, aku salah. Ibu tiri ini benar-benar bodoh. Pengawal itu hanya lebih muda saja. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Besar Qin yang kaya dan berkuasa. Bahkan tidak bisa bedakan antara kesenangan sesaat dan kesenangan seumur hidup. Karma. Nona Jiang, maaf Anda harus melihat ini. Ini cek 1 triliun. Tanda terima kasih. Terima kasih Tuan Besar dan Tuan Shouting.